Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini saudara kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk bekerja, untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu memimpin menjaga kami sepanjang malam ini, sehingga pagi ini Tuhan kami boleh mendengarkan kabaran renungan pagi pada pagi ini. Terima kasih dengan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah tetap melayani Dia. Mengapa saudara dan bagaimana kita harus tetap melayani Dia? Firman Tuhan di dalam Yeremia 43 ayat 7 mengatakan, "Lalu mereka pergi ke tanah Mesir, sebab mereka tidak mahu mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Taphanes." Jika kita membaca keseluruhan cerita Nabi Yeremia ini saudara, di dalam buku Yeremia 43 ayat 1 sehingga 7, menarik ceritanya karena ini merupakan kisah atau situasi di mana Nabi Yeremia dipaksa untuk pindah ke Mesir. Apakah Nabi Yeremia lemah semangat dalam melayani Tuhan? Inilah yang akan kita jawab. Sebuah ilustrasi. Sememangnya saudara bekerja di tempat yang menyeronokkan atau yang kita suka, atau tempat yang selesa, tentu lebih membahagiakan daripada kita berada di tempat yang kita tidak suka. Sayangnya, kita tidak selalu berada di tempat yang kita inginkan, dan hal itu boleh mengecewakan kita. Situasi ini juga boleh mempengaruhi sikap kita di dalam bekerja dan melayani. Apakah kita tetap berbahagia dan bekerja dengan setia, sekalipun tempat yang kita ditempatkan kita tidak suka atau tidak menyeronokkan bagi kita? Saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang melayani di tempat yang tidak selesa? Apakah kita harus patah semangat? Saudara, inilah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Situasi ini pernah dialami oleh Yeremia sendiri, di mana saat itu orang Israel yang tertinggal di Yerusalem mengalami tekanan yang begitu hebat. Namun sayangnya mereka tidak mencari pertolongan Tuhan. Mereka lebih percaya kepada beberapa pemimpin yang tidak memiliki misi dan yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, atas perintah Tuhan, Yeremia tampil dan berusaha mencegah mereka untuk tidak mencari pertolongan di Mesir. Namun saudara, amaran yang disampaikan oleh Yeremia itu sia-sia. Malah bangsa itu menganggap Nabi Yeremia berbohong kepada mereka. Mereka marah dan menawan Yeremia dan memaksa Nabi ini untuk mengikuti mereka pergi ke Mesir. Sungguh suatu pengalaman yang begitu menyiksakan bagi Yeremia. Karena ditawan, dia terpaksa mengikut mereka ke Mesir, sehingga nyawanya juga terancam. Menurut nubuatan firman Tuhan, peperangan, kelaparan, dan sakit penyakit akan menyerang mereka. Saudara, suatu suasana situasi yang begitu memberi tekanan kepada Nabi Yeremia. Namun saudara, sungguh pun demikian, Nabi Yeremia tetap setia menyampaikan suara Tuhan kepada orang-orang yang keras hati itu. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah, apa pengajaran? Apa aplikasi yang kita boleh terapkan melalui
renungan ini dari kisah Nabi Yeremia ini. Dalam menjalani hidup kita di dunia ini, saudara, kita tidak selalunya berada di tempat yang kita inginkan. Meskipun tampaknya berat dan tidak menyeronokkan tempat itu, namun biarlah komitmen dan kesetiaan kita untuk melayani Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan, sumber kasih karunia, itu pasti akan melimpahkan kekuatan dan memampukan kita untuk tetap semangat melayani Tuhan. Itu makanya saudara, pada pagi ini panggilan untuk kita ialah mari kita tetap semangat melayani. Karena kesulitan hidup ini merupakan ujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Namun yang luar biasanya ialah anugerah Tuhan itu pasti memampukan kita menghadapi situasi ini. Itu makanya doa kita pagi ini ialah mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena pastinya Dia akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk terus semangat melakukan pelayanan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan bersama dengan kami sehingga kami mengerti, kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.